Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Irfan SHI MSy selaku dosen pengampu ulumul hadis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salahuddin Ayyubi dengan NPM 242 1020 245 dari kelas D, jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan membahas dari pendahuluan. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran penting dalam menjelaskan dan memperinci hukum-hukum Islam. Al-Quran sebagai pedoman utama seringkali memberikan aturan secara umum, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut terdapat dalam hadis. Oleh karena itu, hadis menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih mendalam. Dalam sejarahnya, hadis telah dikumpulkan dan dikaji oleh para ulama untuk memastikan keaslian serta validitasnya. Berbagai metode telah dikembangkan dalam ilmu hadis untuk memilah hadis yang sahih, hasan, dan dhaif agar umat Islam mendapatkan ajaran yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya hadis, ajaran Islam dapat dipahami secara lebih rinci, mulai dari aspek ibadah, muamalah, hingga akhlak. Namun dalam pengembangannya, tidak semua hadis dapat diterima begitu saja tanpa proses verifikasi. Banyak hadis palsu atau lemah yang beredar dan dapat menyesatkan umat Islam jika tidak dikaji dengan benar. Oleh karena itu, memahami kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Pembahasan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kedudukan hadis sangat penting dalam Islam karena ia berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang bersifat mutlak dan universal, memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam banyak hal, Al-Quran hanya memberikan prinsip-prinsip dasar tanpa menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, hadis berfungsi sebagai hukum kedua dalam Islam yang berperan dalam menjelaskan, merinci, dan melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami ajaran agama dengan lebih jelas dan aplikatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka kami utus dengan membawa keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan." Quran Surat An-Nahl ayat 44. Salah satu contoh penting peran hadis sebagai sumber hukum kedua adalah dalam pelaksanaan ibadah sholat. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, tetapi tidak memberikan rincian mengenai tata caranya. Hadis Rasulullah SAW kemudian menjelaskan secara detail mengenai jumlah rakaat, bacaan rukun, dan syarat sholat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa hadis, umat Islam akan kesulitan memahami dan menjalankan ajaran Islam secara benar dan menyeluruh. Oleh karena itu, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam sebagai penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Kedua, hadis sebagai bayan atau penjelas Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan meliputi: pertama, yaitu bayan tafsir, menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami. Yang kedua, bayan takrir, menguatkan dan menegaskan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, yaitu bayan tafsil, merinci hal-hal yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan tasri, menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengannya. Contoh, Al-Quran menyebutkan larangan riba, tetapi hadis menjelaskan jenis-jenis riba dan praktik-praktik termasuk riba. Dan juga terdapat hadis tentang zakat fitrah, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sukat atau sya' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik mereka atau hamba laki-laki atau perempuan muslim. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, yaitu hadis sebagai sumber akhlak dan teladan. Yang keempat, hadis sebagai penguat dan pengembang hukum. Kelima, hubungan hadis dengan Al-Quran.
Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut dianggap lemah atau palsu. Yang keenam yaitu kedudukan hadis dalam ijtihad. Yang ketujuh, kehujahan hadis. Hadis yang sahih atau valid memiliki kekuatan hukum yang wajib diikuti oleh umat Islam. Yang kedelapan, jenis-jenis hadis dan pengaruhnya terhadap kedudukan. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat kesahihan, sanad bersambung, perawi terpercaya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hadis hasan, hadis yang baik tetapi tingkatannya di bawah hadis sahih. Hadis hasan juga dapat dijadikan hujjah. Ketiga itu hadis doif, hadis lemah yang tidak memenuhi syarat kesahihan. Hadis doif tidak dapat dijadikan sumber hukum, tetapi dapat digunakan untuk amalan-amalan sunnah. Keempat itu hadis maudhu atau hadis palsu yang tidak boleh dijadikan sumber hukum. Peran hadis dalam menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis memainkan peran yang sangat penting dalam menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sering kali menyampaikan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum secara global. Sementara hadis memberikan penjelasan rinci dan praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran hadis dalam menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum Al-Quran juga terlihat dalam konteks penetapan hukum baru yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Misalnya, Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan hukum tentang menyusui anak di luar nikah, tetapi hadis menjelaskan bahwa menyusui anak dapat menciptakan hubungan mahram antara anak yang disusui dan ibu susunya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas, tetapi juga sebagai sumber hukum independen yang melengkapi Al-Quran. Namun, penting untuk dicatat bahwa hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada hadis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, maka hadis tersebut dianggap lemah atau palsu. Dengan demikian, melalui peran hadis, umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih mendalam dan menyeluruh. Cara memastikan keaslian dan validitas hadis agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Seiring berjalannya waktu, muncul banyak hadis palsu atau maudhu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam umat Islam, karena mengamalkan hadis yang tidak sahih dapat menyebabkan kesalahan dalam beribadah dan beramal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keaslian dan validitas hadis agar dapat dijadikan pedoman yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami cara memastikan keaslian hadis, umat Islam dapat terhindar dari kesalahan dan penyimpangan dalam memahami ajaran Islam. Memastikan keaslian dan validitas hadis adalah proses meneliti dan menganalisis hadis berdasarkan kriteria kesahihan yang telah ditetapkan oleh ulama. Proses ini meliputi pemeriksaan sanad atau rantai riwayat untuk memastikan bahwa setiap riwayat memenuhi syarat adil atau berakhlak baik dan dobit kuat hafalan atau catatannya, serta kajian matan atau isi hadis untuk memastikan bahwa hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis lain yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hadis dapat dijadikan pedoman yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan hadis dengan penuh keyakinan dan menghindari penyebaran hadis palsu yang dapat menyesatkan. Yang pertama itu memahami ilmu mustalah hadis. Yang kedua, menganalisis sanad atau rantai riwayat. Yang ketiga, mengkaji matan atau isi hadis. Yang keempat, menggunakan kitab-kitab hadis yang terpercaya. Kitab-kitab hadis yang terpercaya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lainnya telah melalui proses seleksi ketat oleh ulama hadis. 5 yaitu mengacu pada penilaian ulama hadis. Ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lainnya telah meneliti dan mengklasifikasikan hadis berdasarkan kesahihannya. Yang keenam yaitu menghindari hadis palsu atau maudhu. Kesimpulan dari makalah ini adalah hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas, pelengkap dan penguat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tanpa hadis, umat Islam akan kesulitan memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, karena hadis memberikan penjelasan rinci tentang tata cara ibadah, akhlak, dan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran.
Dengan demikian, hadis dan Al-Quran saling melengkapi dalam membentuk sistem ajaran Islam yang komprehensif dan aplikatif. Keberadaan hadis juga menegaskan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam kehidupan umat Islam. Hadis yang sahih atau valid menjadi pedoman yang wajib diikuti, sementara hadis yang lemah atau palsu harus dihindari agar tidak menimbulkan kesalahan dalam beribadah dan beramal. Oleh karena itu, memahami kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dari depan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.